Sobat Komit, kembali lagi di channel Kejar Komit, kegiatan jaringan, komunikasi, informasi, dan teknologi. Apa kabar semuanya? Tetap semangat ya, jangan lupa untuk bahagia. Hari ini, tim Kejar Komit akan mengunjungi Rian Aquaria Nursery untuk menggali informasi dan ilmu yang bermanfaat seputaran dunia bisnis pertanian dalam konten Agrotrip, konten tentang jalan-jalan ke tempat-tempat usaha pertanian di wilayah Kabupaten Bangka Barat. Rian Aquaria Nursery merupakan salah satu usaha pembibitan tanaman hortikultura yang terletak di Desa Mayang, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat, berjarak kurang lebih 21 km dari kota Muntok. Penasaran dengan informasinya? Yuk kita saksikan bersama videonya. Selamat menonton! Waalaikumsalam. Lagi ngapain nih Pak? Lagi nyiram tanaman, bibit. Kami dari Dinas Pertanian dan Pangan, saya Kurnia, saya Ovila Fenia. Ya. Kami izin untuk mengambil gambar ya Pak, untuk dimasukkan ke akun YouTube Kejar Komit kami. Iya, ya. Boleh. Sebelumnya saya mau tanya dulu, nama lengkap Bapak siapa Nama Pak? saya Rian Aquaria. Oh iya Pak. Ini nursery ini sudah berdirinya sejak kapan ya Pak? Kalau boleh tahu. April 2019. 2019, Ya. berarti sebelum pandemi COVID ya Iya, Pak? benar. Wah, ini ide untuk membuat nursery ini awalnya dari mana ya Pak? Awalnya dari hobi tanaman, jadi terpikirlah untuk membentuk pembibitan seperti ini untuk demi menekan pengeluaran pembelian bibit, terutama untuk kita sendiri gitu. Nah, berarti Bapak punya kebun ya Pak? Iya. Kebunnya memang berkebun durian atau? Berkebun durian, alpukat. Alpukat juga, ya, tapi lebih didominasi oleh durian gitu iya, ya Pak? benar. Oh iya Pak, ini duriannya kalau saya lihat ini varietas apa ya Pak? Varietasnya banyak di sini. Cuman yang paling kita kembangkan di sini Namlung, karena Namlung itu kan sudah termasuk produk unggulan nasional. Iya benar. Iya. Benar. Itu kalau tidak salah Namlung itu yang memang asalnya dari Bangka ya? Dari Bangka ya. Iya, makanya akhirnya dijadikan komoditas nasional gitu ya Pak. Terus ini kan kalau saya lihat ya, Ovi ya, kalau kita lihat ini nursery-nya sudah cukup besar. Pastinya tidak mungkin dikelola oleh Bapak sendiri kan? Benar. Nah, ini bagaimana ya Pak pengolahannya atau pengelolaannya? Nah, ini bagaimana Pak? Untuk pengelolaan pembibitan ini dari mulai awal terbentuknya saya bersama kawan-kawan, di samping itu juga kami banyak bertanya, banyak minta masukan, terutama dari PPL. Dari PPL Dinas Pertanian ya, Bangka Barat. Berarti sejauh ini selain memang usaha bersama kelompok Bapak, memang ada andil juga dari penyuluhnya, yang dari dinasnya gitu. Kami terus komunikasinya nggak terputus Bu. Jadi karena memang PPL-nya ada dari Dinas Pertanian, jadi kami komunikasi terus, terutama untuk pengembangan bibit, untuk penanggulangan hamanya seperti apa kan. Nah, iya. Untuk pemupukannya. Betul. Ngomong-ngomong masalah hama nih Pak, tadi kan Bapak menyebutkan ada hama pengendaliannya. Ini bermasalah nggak sih Pak kalau untuk nursery ini, kalau masalah hama itu lebih bermasalahnya itu di mana Pak? Apakah di hamanya atau di benihnya atau di pupuknya gitu Pak? Lebih sulitnya di mana gitu Pak? Kalau di pembibitan ini saya rasa lebih sulitnya di benihnya, karena terutama durian ini kan berbuahnya bisa dikatakan setahun sekali. Jadi kita nggak bisa, mau untuk benihnya kita nggak bisa semai 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, nggak bisa, karena itu kan durian itu kan buah musiman. Iya, harus menunggu musim dulu, musim berikutnya gitu.
Berarti ini tuh untuk batang bawahnya itu memang dibenihkan sendiri. Iya. Dan kemudian untuk batang atasnya itu baru mengambil dari batang induk yang udah terregister. Terutama untuk terregister. Wow, terutama keren ya Pak ya? Ya, terutama khusus untuk Namlung kita sudah punya sertifikat legal dari BPSMB. Itu juga berkat bantuan dari kawan-kawan Dinas Pertanian kemarin kita untuk mengajukan sertifikat ke BPSMB-nya. Wah, keren sekali ya, ternyata sudah ada sertifikatnya gitu. Sudah. Nah, mungkin kalau sebagian besar masyarakat di sini kan ada juga yang tertarik kan untuk membudidayakan ini kan, untuk melakukan nursari. Barangkali bisa tidak Pak dikasih tahu bagaimana caranya sehingga Bapak bisa mendapatkan sertifikat benih itu? Bisa, karena yang terutama kita harus terbuka dengan pihak-pihak luar, terutama Dinas Pertanian kan kita ada PPL-nya. Jadi apapun yang kita pengen tahu lebih jauh tentang pertanian, ya saya rasa lebih baiknya bekerja sama dengan PPL-nya. Nah, kemudian pertama menghubungi PPL gitu ya Pak? Iya. Nah, kemudian setelah menghubungi PPL, apa langkah yang selanjutnya dilakukan Pak? Kita tinggal melihat persyaratannya seperti apa dan yang perlu kita persiapkan selanjutnya seperti apa, seperti itu aja Bu. Itu untuk mendapatkan sertifikat benih itu kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Nggak lama kemarin Bu. Jadi dari Dinas Pertanian Bangka Barat pas pertama itu paling sekitar 2 bulan nggak sampai. Dari awal pengajuan? Iya, dari awal pengajuan sampai kita terbit sertifikatnya. Wah, lumayan cepat juga ya? Iya. Nggak ada yang namanya dipersulit, nggak ada. Bagus ya berarti ya. Kalau saya lihat di sana itu, boleh ke sana Pak? Ya. Kita Boleh. lihat, kayaknya daunnya ada yang berbeda gitu Pak. Mungkin ini bukan durian ya Pak? Ini alpukat. Ini alpukat ya Pak? Iya. Berarti Bapak juga melakukan nursari terhadap alpukat ya Pak? Iya. Nah, ini bagaimana Pak? Apakah yang disertifikat hanya durian saja atau memang sudah secara keseluruhannya disertifikasi? Kalau untuk tanaman lain kita juga coba kembangkan seperti alpukat, jambu. Cuman kalau sertifikat atau pelabelannya belum ada karena batang induknya belum ada, registernya belum ada, belum terregister. Ya, kalau untuk alpukat dan tanaman di luar durian. Oh, jadi baru durian saja? Iya, Pak, baru durian saja. Nah, tadi kan Bapak bilang ada tanaman induknya nih Pak. Iya. Tanaman induknya itu didapatkannya di mana Pak? Tanaman induknya kalau durian Namlung kemarin kita MOU langsung dari Pak Anto, di tepatnya di Simpang Belinyu, Desa Marasenang, Simpang Belinyu, Kabupaten Bangka Induk. Oh, itu ada tanaman induknya? Iya, gitu ya? ada tanaman induknya. Jadi dari BPSMB-nya kita kemarin MOU-nya langsung di situ. Nah, ini kan kita lihat juga di nursari ini kan ada ini ya Pak, ada pembibitannya, tempat pembibitan. Iya, paranet. Nah, ini kan sepertinya butuh modal juga nih Pak. Kalau misalkan untuk awal permodalannya itu gimana Pak? Untuk awal permodalannya kita dari kita sendiri Bu. Terutama saya sendiri juga ada bantuan dari teman-teman yang tergabung di sini. Kita berbentuknya istilahnya patungan lah untuk membuat seperti ini. Membuat pembibitan bisa, alhamdulillah bisa bangun juga tempat pembibitan. Berarti kalau di total berapa orang Pak? Kalau untuk yang tergabung di dalam tim Bapak? Di nursery ini kami ada hampir 10-an orang. Jadi di situ semuanya pekerja, semuanya bekerja, nggak ada yang namanya istilahnya bosnya, nggak ada. Jadi kami sama-sama bekerja, sama-sama mendapatkan hasil. Berarti setelah modal kembali artinya itu bagi hasil gitu? Iya, Pak, bagi hasil. Pak, gitu. Iya. Nah, untuk perawatannya juga berarti bersama ya Pak? Perawatannya bersama. Nah, ini Pak,
Ini kan sekarang kita sudah memasuki tahun kedua ya kayaknya Pak untuk pandemi COVID. Sementara Bapak berdirinya ini dari tahun 2019 ya tadi ya kata Bapak sebelum COVID. Nah, ini apakah ada pengaruhnya nih Pak? Dari sebelum COVID dengan setelah adanya pandemi COVID ini, apakah penurunan terhadap pembelian, omsetnya bagaimana gitu Pak? Dari kalau semenjak pandemi kita terutama di tempat kita ya, kalau dari segi pemasukan agak berkurang dari sebelumnya. Biasanya kita rata-rata ya di atas, pemasukan kita di atas 6 jutaan per bulan. Kalau sekarang di musim pandemi sekarang pemasukan sekitar 3 jutaan lah. Lumayan juga berarti setengahnya ya? Setengahnya. Nah, bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hal tersebut gitu? Apakah dengan melakukan pengurangan tim atau dengan meningkatkan promosi atau bagaimana Pak? Kalau untuk cara bertahan di masa pandemi, saya lebih gencar di tetap tidak ada namanya berhenti. Yang jelas saya lebih melakukan pemasaran lebih insen lagi, istilahnya sampai ke media-media juga. Jadi penjualannya saya nggak hanya di lokal, saya berusaha mengejar istilahnya sampai di luar daerah pun saya tetap ini namanya untuk pemasarannya. Nah ini jadi Bapak mempromosikannya lewat apa aja nih Pak? Promosikan bibitnya nggak hanya melalui kawan-kawan, jadi kita juga berusaha untuk lebih lebih enak dilihat kan, terutama dari pembeli dari luar. Jadi kita berusaha melalui media, terutama kita juga sekarang buka toko di Shopee. Oh, jadi udah masuk ke marketplace kayak gitu ya? Iya. Selain Shopee ada yang lain? Untuk sekarang baru di Shopee aja. Baru Shopee aja. Iya. Berarti pengirimannya bisa keluar Bangka juga ya Pak? Bisa. Nah itu prosedurnya untuk keluar Bangka itu apa Pak? Apakah melalui karantina juga atau tidak gitu? Ya sudah pasti Bu, terutama kalau untuk keluar untuk sementara kita belum, untuk pengiriman bibit lain seperti alpukat, karena alpukat itu belum ada labelnya, jadi kita belum bisa. Jadi untuk keluar kita cuma melayani pembelian terutama durian Namlung, karena Namlung itu kan sudah ada sertifikat dan ada labelnya. Jadi untuk pengurusan di karantinanya kita lebih enak. Kan kalau boleh rinciannya lagi, ini kalau untuk satu nursery ini bisa menampung berapa banyak bibit ya Pak? Di sini bisa tampung sekitar 5.000-an. 5.000-an? Iya. Wow, banyak juga ya. Dan untuk per bulan atau per minggu gitu Pak pendistribusiannya biasanya? Kita kalau untuk sekarang nggak nentu Bu. Kalau untuk sekarang nggak nentu ya. Kalau dulu biasanya menentu ya? Kalau dulu hampir tiap minggu lah, kita pengiriman hampir tiap minggu. Nah pengiriman terjauhnya kemana Pak? Yang pernah Bapak kirim? Kalau kemarin yang jauh dan juga terbanyak kami kirim ke Lampung. Wah, Lampung ya? Ya. Itu via darat atau via pesawat gitu? Pakai ini kemarin pakai ekspedisi. Ekspedisi. Nah, berarti Bapak ini termasuk salah satu pengusaha yang bisa bertahan ya di masa pandemi COVID ini gitu ya Pak, walaupun omsetnya tetap menurun. Iya. Dan tapi masih bisa bertahan dan tetap ada gitu. Nah, ini kan sudah mau masuk ke pertengahan tahun 2021 menuju ke 2022. Misalkan nih Pak, harapannya, atau kita kan tidak tahu bagaimana ke depannya masalah COVID ini gitu kan. Apakah akan tetap ada atau bagaimana. Nah, apakah Bapak punya langkah-langkah atau strategi atau rencana ya bagaimana ke depannya untuk mengembangkan usaha ini? Apakah sudah ada gitu Pak? Sudah terpikir? Sebenarnya kalau nggak ada COVID kemarin memang sudah kita rencananya pengen dibikin lebih besar lagi ke depannya, cuman ini kemarin kan sempat terganggu karena COVID aja Bu. Sebenarnya kita pengen lebih besar lagi, pengen bikin lebih luas lagi kan. Berarti mungkin lebih mengembangkan ke pemasarannya gitu ya Pak, biar nanti orang-orang jadi semakin tahu bahwa di sini ada, bahwa
bahwa di sini ada pembibitan Rian Aquaria Nursery yang sudah bagus kualitasnya, sudah bersertifikat. Nah, seperti itu ya, Pak. Iya. Nah, Bapak kan termasuk salah satu petani yang masih muda lah ya, Pak. Iya. Gitu, milenial. Nah, menurut Bapak, apa harapan Bapak untuk pertanian Indonesia atau khususnya pertanian yang ada di Bangka Barat yang untuk menyokong perekonomian yang ada di Bangka Barat? Kalau dari saya sebenarnya terutama bagi petani-petani yang kawan-kawan atau yang pengen bertani, terutama dari segi bibitnya kita harus tahu. Kadang-kadang kita dari petaninya kita arahkan lebih ke pemilihan bibitnya, jangan sampai nanti petaninya bercocok tanam atau menanam tanaman buah-buahan terutamanya durian tapi nggak tahu jenisnya. Jadi harapan kami kan dengan adanya pembibitan seperti ini, petaninya lebih tahu bahwa ini bibitnya bibit unggul lah istilahnya. Jadi hasilnya pun insya Allah nanti hasilnya bagus sesuai dengan apa yang ditanam kan gitu. Apalagi untuk durian ya Pak, yang menanamnya sekian tahun, tahu-tahu hasilnya kan kita harapkan adalah yang terbaik gitu ya Pak. Selain untuk usaha atau mencari pemasukan, pembibitan saya juga, pembibitan kami Rian Aquaria Nursery ini kami dirikan khusus untuk kawan-kawan juga yang pengen belajar, karena di sini kemarin nggak hanya seputaran desa sini, desa tetangga pun banyak yang saling belajar ke sini, saling belajar mengetahui tentang pembibitan seperti apa, cara merawatnya gimana. Jadi pembibitan ini nggak hanya khusus untuk usaha. Jadi belajar, iya. Keren ya. Ini inspiratif sekali teman-teman. Jadi Bapak Rian ini selain muda, milenial, tapi juga berdaya guna gitu untuk masyarakat luas. Berbagi ilmu gitu. Dan satu lagi Bu, pembibitan ini siapapun yang mau belajar ke sini, kami tidak mengenakan biaya atau memungut biaya untuk belajar ke sini, karena kami juga masih istilahnya masih pengen belajar. Jadi untuk saling belajar kami tidak mau yang namanya istilahnya harus ada mengeluarkan uang atau apa, karena saling belajar lah gitu. Wah, keren banget pokoknya, keren ini. Kita harus dukung petani milenial seperti ini yang semangatnya itu wah boleh ditiru buat semua. Sangat inspiratif banget ya. Sangat inspiratif banget. Semoga dengan niat Bapak yang begitu mulia ya, kami doakan semoga pembibitan ini sukses selalu. Amin. Gitu dan bisa bermanfaat untuk banyak orang lagi. Nah Pak, untuk kalau ada yang mau pesan bibit nih dari Rian Aquaria Nursery ini, caranya gimana? Bisa langsung ke Desa Mayang, tanya pembibitan Rian Aquaria Nursery, bisa juga langsung di sana ada nomor WA saya. Selain itu juga kita ada buka cabang di mentoknya di Jalan Menara Air. Oh, dekat rumah saya Pak. Ya. Di mana ya Pak? Di situ teman yang satu tim di sini juga Pak Yusmardiko. Jalan Menara Air atau Jalan Menara Airnya di pas nggak jauh dari radio. Oh, dari Duta. Dekat rumah saya kayaknya Pak. Oh, di situ. Iya, nanti kita cari ya. Iya. Oh iya, terima kasih ya Pak sudah mau kami repotkan untuk berbagi ilmu yang banyak sekali kami dapatkan hari ini. Semoga Bapak terus semangat untuk memajukan usaha ini, apalagi di bidang pertanian ini ya Pak. Iya. Nah teman-teman, gimana informasinya? Sangat menarik dan inspiratif sekali kan? Masih muda, udah sangat inspiratif. Kalian juga pasti bisa. Kita juga tertarik untuk mengembangkan pertanian ini menjadi lebih baik lagi, apalagi untuk di Bangka Barat. Tetap semangat belajar, tetap semangat bekerja, tetap semangat berkarya, dan tonton terus Kejar Komit untuk inspirasi yang lebih banyak lagi, lebih luas lagi, dan ter-up to date. Jangan lupa klik like dan subscribe.